saya di sini adalah untuk sama-sama untuk informasi bagaimana keadaan Palestina di sana pada hari ini. من السنة أن الإنسان المسلم إذا أحب أخا له في الله تعالى أن يخبره قائلا له إني أحبك في الله ونحن والله أحببنا أنتم يا أهلنا في هذا الشيء يا أهلنا في إندونيسيا نحن نحبكم في الله سبحانه وتعالى. Jadi ketika seorang muslim mencintai kepada saudaranya yang muslim lain, otomatis dia berkata, "Uhibbuka fillah," bahwa saya mencintai kamu karena Allah. Sehingga kami menyatakan dan tahu bahwa penduduk Aceh, penduduk Indonesia sangat mencintai negeri kami, ahli kami di sana. Sehingga juga kami orang Palestina pun sangat mencintai penduduk Indonesia, terutama sekali Aceh yang di sini, karena dengan selama ini sudah terjalin hubungan yang begitu baik bantuan sudah sampai di sana. Kemudian warga Aceh Indonesia selalu berdoa kepada kami di sana di setiap sholat, di setiap waktu selalu berdoa kepada rakyat kami di sana. حقيقة أن أحبابنا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل حقيقة الإيمان. Jadi di dalam persaudaraan itu memang sebagaimana Rasul menyatakan bahwa kita kasih sayang, cinta kepada saudara kita karena Allah, kemudian marah juga karena Allah. Karena seseorang yang mencintai karena Allah dan marah karena Allah itu merupakan yang sangat disukai oleh Allah SWT, sangat dianjurkan oleh Allah SWT, dan juga merupakan hal yang diinstruksikan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. لا يخفى عليكم يا أحبابنا ما تتعرض له القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية اليوم تتعرض لمؤامرة كبرى. أمريكا ومن لف ملف أمريكا يريدون القضاء على الفلسطينيين، يريدون تفريغ فلسطين، وهذه حقيقة مؤامرة كبرى أطلق عليها ترامب صفقة القرن. ونحن نقول أن صفقة القرن لن تمر بأمر الله تعالى، والفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه صابرا على أرضه إلى أن يأتي الله تعالى المسلمين. Jadi kondisi di sana pada hari ini bahwa kita tahu bahwa Israel serta sekutu-sekutunya seperti Amerika dan itu ingin menguasai Palestina dan juga ingin mengambil tanah Palestina dan tanah bumi muqaddasah untuk dijadikan wilayah mereka. Sehingga kita itu harus memiliki kerjasama yang baik. Seluruh kaum muslimin harus bersatu padu dan bekerjasama yang baik untuk kita bisa menghalangi, membentengi keinginan orang Yahudi, keinginan Zionis dan juga keinginan Amerika. Kami orang Palestina adalah tinggal di sana, kami mempertahankan air kami sendiri, kami mempertahankan bumi kami sendiri, kami harus bertahan untuk agresi daripada orang Yahudi dan orang-orang Amerika dan juga orang-orang yang lainnya yang bersatu padu mereka ingin menguasai wilayah kami. Kita pada hari ini harus bersatu padu untuk hal demikian. Jangan meninggalkan kami sendiri orang Palestina di sana berjuang dengan sungguh-sungguh. Tetapi kami sangat mengharapkan dukungan, mengharapkan juga bantuan, mengharapkan
هو واجب نحو فلسطين؟ ما هو واجب نحو غزة؟ وأنا سأختصر واجبات ولي عبد الله كإنسان مسلم أندونيسي نحو فلسطين ب4 واجبات. Kemudian kerjasama itu terutama sekali Indonesia yang penduduknya sangat terbanyak di dunia kaum muslimin itu harus mendukung perjuangan Palestina di sana. Adalah kerjasamanya adalah untuk harus membantu perjuangan rakyat Palestina itu dengan harta-harta kita, jihad dengan harta. Sementara kami di sana adalah harus berjuang dengan harta-harta kami dan jiwa-jiwa kami dan juga dengan kekuatan kami sekuat daya upaya yang kami usahakan di sana untuk berjuang. Tapi kami harapkan kepada penduduk Indonesia dan juga penduduk Aceh untuk membantu juga adalah berjuang dengan harta, dengan dukungan dan berdoa. Mungkin 4 perkara yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di luar Gaza untuk membantu Palestina. الواجب الأول بالنسبة لواجباتك أيها المسلم نحو فلسطين الدعاء لإخوانك في فلسطين. المطلوب منك أن تدعو لإخوانك، وهذا واجب عليك أن تدعو الله تعالى لإخوانك في غزة في فلسطين أن يثبت الله تعالى أقدامهم، وأن يربط الله تعالى على قلوبهم، وأن يصوب رميات المجاهدين، وأن يجعل رميات المجاهدين هناك صائبة، ورميات الأعداء على مجاهدين وعلى شعبنا خاربة. لو سألتك هذا السؤال: هل دعوت لفلسطين في سجودك؟ هل دعوت للمسجد الأقصى في الثلث الأخير من الليل؟ هل دعوت لأولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين؟ هل دعوت الله تعالى بأن يرد هذا المسجد إلى حياة المسلمين أم نسيت؟ Jadi kewajiban yang pertama bagi kita penduduk Indonesia dan seluruh kaum muslimin di luar Gaza adalah berdoa. Berdoa kepada penduduk Gaza untuk tetap ada kesabaran, untuk tetap kaki-kaki mereka dalam memperjuangkan Palestina dan Palestina. Tetap berdoa kepada mujahidin. Kita berdoa kepada mujahidin, mereka itu terus himmah mereka, kekuatan mereka itu, etikat mereka itu, semangat mereka itu tetap teguh, tetap kuat dalam melawan penjajah Israel. Itu kewajiban yang pertama yang harus dilakukan. Apakah Bapak ada berdoa kepada mereka di setiap salat, di setiap di belakang salat, kemudian di rukuk, di sujud-sujud, apakah pernah berdoa? Maka itu sangat penting doa itu untuk diterima oleh Allah SWT, ketetapan kaum mujahidin di sana, keteguhan iman mereka, keteguhan etikat mereka, dan semangat mereka dalam mempertahankan Baitul Maqdis dan Al-Qudus Muqaddasah. Kemudian juga mereka itu bisa ada bantuan daripada segala pihak untuk persenjataan mereka. Sisa mereka untuk bisa dengan doa-doa kita, maka akan datang bantuan-bantuan bagi mereka untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Karena persenjataan mujahid Palestina pada hari ini sangat kekurangan dibandingkan punya Israel yang mereka itu mempunyai alutsista darat, laut dan udara. Sementara kami tidak. Orang Palestina cuma memiliki darat saja, tidak memiliki laut dan udara. Sehingga perlu dukungan dengan doa-doa bapak-bapak yang ada di sini di Indonesia dan di Aceh. الواجب الثاني واجب المقاطعة، مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية وكل من لف ملف أمريكا وإسرائيل وكل من عاون أمريكا وإسرائيل. فالمطلوب منا يا أحبابنا أن نقاطع منتجات هؤلاء الذين يقتلون أطفالنا ونساءنا ورجالنا في فلسطين.
jangan membeli produk-produk Israel. الواجب الثالث لنا نحن فلسطين قال واجب الجهاد الإعلامي. لابد أن نعمل على فتح ممارسات إسرائيل ضدنا كفلسطينيين. نفتح ممارسات دولة الكيان عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة ليرى العالم ماذا تفعل إسرائيل بغزة، ماذا تفعل إسرائيل بفلسطين، ماذا تفعل إسرائيل بأطفال فلسطين، بنساء فلسطين، بشيوخ فلسطين. وهذا أحبابنا واجب شرعي وديني وأخلاقي. ينبغي علينا أن نربي أولادنا على حب فلسطين وعلى حب المسجد الأقصى. نربي أطفالنا ونقول لأطفالنا منذ عمر أظافرهم أن هناك بلد اسمها فلسطين تم احتلالها من إسرائيل، وينبغي عليك يا ولدي أن تعمل على تحرير فلسطين وعلى تحرير المسجد الأقصى. Kewajiban yang ketiga bahwa kita penduduk rakyat Indonesia dan juga rakyat masyarakat Muslim lainnya yang di luar Gaza dan di luar Palestina, kita harus memberi informasi kepada dunia bahwa apa saja yang dilakukan oleh Zionis Israel, kezaliman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, kita harus sebarkan untuk diketahui oleh dunia kekejaman mereka. Mereka itu membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa. Mereka itu membunuh orang-orang tua yang tidak ada dosa. Mereka itu menganiaya perempuan-perempuan. Mereka itu meruntuhkan segala bangunan-bangunan publik seperti sekolah-sekolah dan juga pesantren-pesantren, masjid-masjid, bahkan rumah-rumah rakyat Indonesia, semuanya rata dengan tanah mereka itu lakukan. Itu kezaliman. Bahkan perampasan. Ketika rakyat Palestina lari dari ketakutan karena peperangan dalam bom dan roda, ketika mereka itu keluar dengan badannya sehingga tanpa mengambil sesuatu rumahnya, sesudah akan masuk ke kerajaan Israel, mereka itu menjaga semua apa saja yang ada di dalam rumah-rumah penduduk orang Palestina. Oleh karena demikian, mereka itu tidak ada apa-apanya lagi. Tidak ada usaha, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, cuma diri sendiri yang ada. Sehingga banyak di jalanan juga mereka itu terkena bom. Mereka itu di pengungsian terkena bom. Mereka itu juga di jalan-jalan terkena bom. Tetapi terus mereka itu harus mengungsi tanpa ada usaha. Itu kebiadaban Israel kita harus menyuarakan, harus kita publikasikan, harus kita nampakkan kepada dunia kekejaman mereka, sehingga dunia itu harus mengutuk kekejaman Israel walaupun kadang-kadang bukan daripada orang-orang Islam. Dan hal ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita untuk cinta kepada Israel, kepada Palestina, cinta kepada Baitul Maqdis, cinta kepada bumi muqaddasah, bumi yang suci, yang dihidupkan, yang dilahirkan, yang para nabi-nabi di situ, sehingga Allah SWT memuliakan dan menghormati negeri tersebut, karena di situ adalah kebanyakan para nabi-nabi dan rasul. Mereka itu hidup di sana dan mereka itu mati di sana dan berjuang di sana, sehingga bumi itu ada dikatakan bumi muqaddasah, bumi yang suci. Maka kita wariskan berita-berita ini kepada anak-anak kita supaya mereka itu mencintai negeri tersebut dan sampai akhirnya tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Israel dan sekutu-sekutunya. الواجب الرابع هو جهاد المال العبادة. وأنا أعتقد أن عبادة الوقت هي عبادة إنفاق المال، عبادة التصدق على أهلنا والوقوف بجوار أهلنا في غزة، أهلنا في فلسطين، خاصة يا أحبابنا ونحن نعيش شهر الإنفاق والصدقات والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان كان في الجود كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منا يا أحبابنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم
أهلهم في غزة يعيشون المجاعة، ونحن نعرف أن من الأمور التي ترفع عنك عذاب الله هو إطعام في يوم ذي مسغبة. Jadi kewajiban yang keempat adalah kita di luar Gaza itu, di luar Palestina itu adalah harus berjihad dengan harta benda. Sebagaimana mereka itu berjihad dengan harta benda, jiwa dan tenaga, kita di luar adalah harus juga berkewajiban untuk membantu mereka berjuang, berjihad dengan harta kita. Seandainya kita diberi Allah SWT harta yang memang lebih untuk kita makan, untuk minum, dan lebih untuk kita tinggal, maka seyogyanya mau membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu adalah saudara seiman, saudara seagama, saudara yang mempertahankan kitab hadis yang memang itu milik kaum muslimin. Maka kita juga berkewajiban untuk membantu mereka dengan berjuang dengan harta kita. Untuk kita rela mengorbankan sebagian kecil harta kita untuk kita berikan kepada mereka. Sementara mereka di sana adalah tidak ada kurang makanan-makanan, tidak ada listrik, tidak ada tempat-tempat tinggal. Mereka itu hidup di tenda-tenda darurat, mereka itu tinggal di puing-puing runtuhan, mereka itu kekurangan segalanya, sangat kesengsaraan dan dalam ketakutan kemungkinan akan datang lagi bom dan serangan Israel. Mereka itu terus ada seperti itu, sehingga sangat mengharapkan bantuan kita untuk kita berikan kepada mereka sedikit apabila kita dilebihkan oleh Allah SWT. Karena Allah menyatakan apabila kamu membantu saudara-saudara dalam kondisi darurat, Allah SWT nanti akan segera membantu kamu waktu kamu darurat. Pada hari ini kita membantu saudara kita yang kena musibah darurat dan sangat membutuhkan segala sesuatu, sementara kita dilebihkan segera membantunya. Tunggu pada waktu kita darurat, Allah segera datang ingin membantu kita. Tapi sebaliknya, ada pada hari ini di depan mata kita melihat orang-orang teraniaya, nggak ada yang bantu, kelaparan, kesusahan, sementara kita diam-diam saja, kita bikin diri kita sendiri, tidak mau membantu orang-orang yang menderita, orang yang membutuhkan. Maka tunggu pada satu saat ketika kita datang mutaran, kita datang musibah itu kita nggak ada yang membantu. Allah tidak peduli dengan kesusahan kita. Kemudian ulama-ulama Al-Azhar, yaitu mufti-mufti Khairul-Sir, ketika melihat kondisi itu menginstruksikan berkumpul mereka memberi fatwa bahwa diharapkan seluruh kaum muslimin yang ada di luar Palestina dan Gaza untuk mau menyumbang sebagian hartanya dan juga zakat-zakatnya untuk kepada fakir miskin yang ada di Gaza dan Palestina. Karena mereka itu sangat miskin dibandingkan wilayah yang lain. Karena mereka itu sangat fakir, sehingga mereka itu hak untuk mengambil, untuk menerima zakat-zakat dari kaum muslimin yang mendapat yang dapat zakat, kaum muslimin yang sampai zakatnya nisab, maka berhak mereka itu menerima. Karena mereka itu dalam kondisi sangat miskin, termasuk sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk fakir dan miskin dan bisa dilihat dan musabil, mereka itu adalah ada di sana. Maka kita seyogyanya untuk membantu mereka untuk sebagai jihad kita ada dalam harta kita. نكتب إن شاء الله بهذا القدر. من يستطيع أن يبدل الشيء في فلسطين المؤذن إن شاء الله يمر عليهم دورهم ليضع هنا السجادة ونسلم عليهم إن شاء الله. Mungkin hari ini kami siap untuk menerima ataupun seandainya memang ada bapak yang ingin membantu saudara kita di sana, saya siap untuk menerima. Nanti saya ulang, saya bawa ke sana. Maka pada siapa yang ingin membantu pada hari ini bisa langsung dikasih ke depan atau kumpul pada satu sebuah kota. Kalau ada, kalau enggak boleh disalami langsung. Kalau memang tidak ada, boleh juga ke depan, nanti bisa dikasih pada imam masjid, kemudian juga nanti akan diserahkan.